yang menyajikan sebuah sebuah perjalanan tokoh dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur ada yang masa lalunya gitu diceritakan masa lalunya. Kalau alur campuran dua-duanya. Oke. Saya lupa. Oke, saya selanjutnya kalau tulis di sini ya. Kisah hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, misalkan kalian selanjutnya, ya betul bahwa alur itu ada tiga. Itu yang pertama alur maju, yang ketiga ada alur mundur, dan yang kedua alur mundur, yang ketiga adalah alur campuran. Kalau alur maju itu dia menceritakan kehidupan awal sampai akhirnya itu tidak menyinggung masa lalu atau hal yang lampau. Misalnya hanya diceritakan kegiatan hari ini, kegiatan hari besok, dan selanjutnya. Misalnya pertumbuhan, misalnya alurnya adalah sebuah perjalanan hidup seorang siswa misalnya. Nah itu tuh alurnya maju, jadi dimulai dulu dari kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Berbeda kalau misalnya alurnya mundur, itu bisa jadi diceritakan terlebih dahulu kelas 3-nya terlebih dahulu, baru nanti alurnya akan mundur ke cerita masa lalunya seperti kelas 2-nya bagaimana, kelas 1-nya bagaimana, baru nanti kembali lagi ke kelas 3-nya gitu sih dalam gambarnya. Lalu yang ketiga itu ada alur campuran. Kalau alur campuran ini menggabungkan antara alur maju dengan alur mundur. Jadi nanti akan ada plot di mana drama ini maju atau menceritakan masa depannya atau menceritakan masa sekarangnya, lalu nanti ditambah juga dengan menceritakan masa lalu yang telah dialami oleh tokoh tersebut gitu ya. Selanjutnya yaitu ada tokoh dan perwatakan tokoh. Kalau perwatakan tokoh itu yang diketahui ada berapa? Ada jenisnya, protagonis dan antagonis. Betul. Kalau protagonis itu yang bagaimana? Yang baik. Kalau antagonis biasanya yang jahat. Ya betul. Kalau dalam cerita bawang putih bawang merah misalnya, yang menjadi protagonis itu siapa? Bawang putih. Ya biasanya tokoh-tokoh protagonis atau tokoh-tokoh yang baik itu diceritakannya adalah suka menolong, bijaksana gitu ya, lalu rajin gitu ya, tidak membuat kesalahan dan lain-lain. Kalau yang antagonis atau yang dalam cerita bawang merah dan bawang putih itu diperankan oleh bawang merah, itu biasanya orangnya suka jahil, jahat gitu ya, dan lain-lain. Selanjutnya ada itu yang berasal dari perwatakan tokoh. Selanjutnya yang pertama itu jenis tokoh juga dibedakan jadi beberapa jenisnya. Ada berdasarkan tokoh, berdasarkan peranannya, itu ternyata ada lebih dari 2 gitu ya. Kalau berdasarkan peran, kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Gagasan utama di sini itu berarti topik yang dibahas dalam satu paragraf itu tentang apa gitu ya. Nanti dijelaskan di sana, misalkan posisinya itu ada di paragraf, ada di kalimat pertama, di kalimat kedua, ketiga, atau kalimat
tritagonis. Tritagonis ini merupakan tokoh penengah. Jadi dia itu ada di antara tokoh protagonis atau yang baik dan ada di antara tokoh antagonis atau yang buruk. Biasanya tokoh-tokoh ini adalah orang-orang yang nantinya akan membantu dalam permasalahan tokoh protagonis dan antagonis gitu ya, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada tokoh pembantu. Nah, tokoh pembantu ini merupakan pelengkap gitu ya. Misalnya kalau dalam drama Bawang Putih Bawang Merah, misalnya ada tokoh temannya Bawang Merah atau temannya Bawang Putih, atau misalnya pembantunya di rumah Bawang Merah dan Bawang Putih gitu. Itu masuknya ke dalam tokoh pembantu gitu ya. Kalau tokoh protagonis ini misalnya dalam drama Bawang Merah dan Bawang Putih itu ada sang raja misalnya yang yang membuat bawang merah luluh dan akhirnya menjadi baik gitu ke bawang putih gitu ya. Jadi ini ada 3, protagonis, antagonis, protagonis, dan tokoh pembantu berdasarkan jenis perannya. Nah, selanjutnya ada tokoh berdasarkan keterlibatan dalam menggerakkan alur. Tokoh berdasarkan menggerakkan alur. Yang pertama yaitu ada tokoh sentral. Yang pertama ada tokoh sentral. Nah, tokoh sentral ini yaitu tokoh yang menggerakkan alur. Jadi tokoh sentral ini biasanya itu menjadi bagian yang mengatur antara protagonis, antagonis, dan tritagonis atau tokoh pembantu gitu. Salah satu contohnya kalau dalam drama Bawang Merah dan Bawang Putih, yang menjadi tokoh sentral itu adalah Ibu Bawang Merah dan Bawang Putih. Jadi Ibu Bawang Merah dan Bawang Putih ini sering menjadi kendali atau sering menjadi orang yang memberikan yang mengadu domba gitu, yang memberikan ujangan-ujangan kepada Bawang Merah agar mencelakai Bawang Putih gitu dan lain-lain gitu. Ini adalah contoh tokoh sentral. Selanjutnya ada yang kedua yaitu tokoh bawahan. Selanjutnya yaitu tokoh bawahan. Nah, tokoh bawahan ini biasanya nggak terlalu besar pengaruhnya gitu dalam sebuah drama. Yang tadi salah satu contohnya mungkin adalah pembantu di rumah Bawang Merah Bawang Putih atau temannya Bawang Putih. Ini biasanya termasuk ke dalam tokoh bawahan gitu ya. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tokoh lataran. Sebagai pelengkap saja gitu. Misalnya di dalam
ada pedagang yang ikut dalam plot tersebut gitu ya. Ini disebut dengan tokoh latar gitu ya. Jadi tokoh berdasarkan keterlibatannya dalam menggerakkan alur itu ada 3, yaitu tokoh sentral, tokoh bawahan, dan tokoh latar. Selanjutnya ada tokoh yang muncul dalam drama. Sebenarnya semua juga muncul, tapi tokoh yang muncul dalam drama ini biasanya lebih sering muncul dalam dialognya. Tokoh yang muncul dalam drama itu yang pertama ada tokoh gagal selanjutnya yang kedua ada tokoh idaman, dan yang ketiga ada tokoh statis. Dan yang terakhir ada tokoh yang drama. Jadi tokoh yang muncul dalam drama itu ada 4. Yang pertama yaitu ada tokoh gagal atau tokoh badut. Nah, apa sih tokoh gagal atau tokoh badut ini? Yaitu yang mempunyai pendirian yang bertentangan dengan tokoh protagonis atau tokoh antagonis gitu ya. Misalnya seperti dihadirkannya guru misalnya dalam serial drama Dilan gitu ya, Pak Sumarto atau apa ya gitu, saya lupa namanya gitu. Nah, ini biasanya yaitu orang-orang atau tokoh-tokoh yang mendebat atau pemikirannya bertentangan dengan tokoh protagonis ataupun tokoh antagonis atau tokoh protagonis gitu ya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tokoh idaman. Di samping tokoh utama, biasanya sebuah sinetron atau drama gitu ya menampilkan tokoh idaman lain selain pemeran utama. Misalnya pemeran utamanya sudah bagus gitu ya, tapi di sini dia punya satu geng gitu, dan di dalamnya juga ternyata ada tokoh-tokoh yang diceritakan famous atau yang diceritakan cantik atau diceritakan tampan, yang di dalam drama tersebut itu dimunculkan untuk bertujuan menarik perhatian penonton ataupun menarik perhatian tokoh-tokoh di dalam drama tersebut gitu ya. Selanjutnya ada tokoh statis. Tokoh statis ini merupakan tokoh yang memiliki peran yang sama tanpa perubahan. Jadi kalau yang tokoh statis ini dari awal sampai akhir dia pemikirannya sama, pendiriannya sama. Kalau misalnya protagonis berarti dia dari awal sampai akhir tetap menjadi baik gitu ya. Atau kalau misalnya antagonis dari awal sampai akhir itu dia tetap jahat. Soalnya kadang ada beberapa misalnya contoh dalam film-film aja gitu ya di Indosiar, itu biasanya tokoh antagonisnya tidak statis karena di akhir acara atau di akhir film tersebut dia suka insaf gitu ya, atau misalnya dalam drama tersebut dia menjadi baik gitu ya. Tokoh antagonisnya itu berarti itu bukan termasuk ke dalam tokoh statis gitu ya. Selanjutnya yang D yaitu adalah tokoh yang berkembang. Tokoh
Selanjutnya ada latar atau setting. Selanjutnya ada latar atau setting. Nah, latar ini adalah penggambaran kejadian di mana atau apa suasana yang terjadi di dalam sebuah drama tersebut. Latar itu ada apa saja latar yang diketahui? Ada latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Betul. Kalau latar waktu itu contohnya misalnya di pagi hari, di sore hari, atau kemarin malam dan lain-lain. Itu adalah salah satu contoh latar waktu. Kalau latar tempat itu misalnya di sebuah kerajaan Majapahit atau di sekolah di SMA di Cianjur gitu, atau di Cianjur, itu adalah salah satu contoh latar tempat. Kalau latar suasana itu biasanya menceritakan tentang keadaan atau situasi yang terjadi dalam drama tersebut. Misalnya suasana menegangkan saat geng motor itu misalnya mulai berjalan untuk menyerang geng motor lain. Misalnya itu ada salah satu contoh suasana yang menegangkan yang terjadi dalam sebuah drama gitu ya. Selanjutnya yaitu ada amanat. Amanat ini yaitu adalah pesan atau hal yang hendak disampaikan oleh penulis atau sutradara, mungkin produser dan lain-lain dalam sebuah pementasan drama. Misalnya kalau dalam drama Bawang Putih dan Bawang Merah, itu amanat yang disampaikannya adalah rukun bersama saudara, misalnya gitu ya, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari amanat. Selanjutnya ada petunjuk teknis atau kramagung. Petunjuk teknis atau kramagung ini yaitu merupakan petunjuk atau mengaudiovisualkan sebuah